Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran fikih Kalam Muyassar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih di salat berjamaah. Kita masuk pada al-mas'alatul khamisatu. Bagian yang kelima. Man ya'dhiru bitarkil jama'ati. Siapa saja yang dibolehkan dengan alasan ada uzur, alasan syar'i untuk meninggalkan sholat berjamaah. Kata penulis, ya'dhirul muslimu, seorang muslim dibolehkan bitarkil jama'ati, meninggalkan sholat berjamaah di masjid, fil ahwalit taliyati, pada beberapa keadaan sebagai berikut. Jadi tidak sembarangan siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh. Sampai kemarin orang yang buta, kata Rasul, kalau masih mendengar azannya ke masjid. Yang pertama, keadaan yang pertama, awalan al-maridu maradan yalhaquhu minhu masyaqqatun law dhahaba ilal jama'ati. Orang sakit yang sakitnya itu menimbulkan kesulitan, jadi hese nama, kalau dia pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Jadi sakit nanti parah, stroke atau penyakit-penyakit yang memang kalau dia ke masjid itu akan susah, sulit. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun. Tidak ada dosa, tidak mengapa bagi orang yang buta. Buta tenanaon, tidak ada dosa untuk apa? Melaksanakan sholat berjamaah di masjid, untuk meninggalkan sholat berjamaah. Wala 'alal a'raji harajun, tidak pula bagi orang yang pincang, karena masalah dalam kakinya, karena bersolat berjamaah kan harus berangkat dengan kaki. Maka tidak mengapa orang yang pincang atau ada penyakit di kakinya. Wala 'alal maridi harajun, dan bagi orang yang sakit itu juga tidak mengapa untuk tidak berangkat ke masjid. Liur misalnya vertigo, liur sabelah, pokoknya mah hese itu tidak jadi masalah untuk tidak berangkat ke masjid. Surat Al-Fat ayat 17. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma marada, pernah sakit,
takhallafa 'anil masjidi, teu indit ka masjid, tidak pergi Rasul ge. Wa qala, maka beliau bersabda, muru Aba Bakrin fal yusalli bin nasi. Tuh Rasul juga ketika sakit tidak pergi ke masjid, berarti ripuh kata Rasul. Karena pernah Rasul sakit itu dipertanyakan, atau para sahabat termasuk Abu Bakar ngobrol, ya kemana ya Rasul? Ternyata gering. Tapi Rasul memaksakan untuk jadi imam, sampai dipapah, diantar, dituntun ku Abu Bakar sama Umar, sampai Rasul mengimami dan dipegang oleh Abu Bakar jeung Umar, bisi labuh. Tapi ini suatu ketika Rasul tidak berangkat ke masjid, dan bersabda, perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam dan sholat bersama orang-orang. Tuh, memerintahkan Abu Bakar. Wa liqauli Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun qad ulima nifaquhu au maridun. Kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh aku tidak pernah melihat di antara kami, di antara para sahabat, yang menyelisihi kewajiban sholat berjamaah kecuali orang munafik. Tuh, orang munafik memang hese, mun ngomong wadul bohong, itu kan, diberi amanah hianat dan lain sebagainya. Yang jelas qad ulima nifaquhu, tapi kudu jelas bahwa dia itu punya ciri-ciri orang munafik, dan memang dia orang munafik. Temenang orang sesama muslim menjudgment bahwa wah saya mah munafik, tidak bisa, karena ada berbagai kriteria di mana orang muslim bisa disebut munafik. Au maridun, atau dalam keadaan sakit. Gering mah teu naon, teu ka masjid ge. Wa kadzalikal khaifu hudutsal maradi. Begitupun kalau takut terkena sakit gitu. Kamari kan usum corona teh ya. Kemudian ada yang memfatwakan dan menjadi peraturan bahwa sholat di rumah masing-masing. Bisi naon? Ya bisi aya virus gitu, sieun. Maka itu tidak jadi masalah untuk tidak pergi ke masjid dan tidak sholat berjamaah di masjid. Li'annahu fi ma'nahu, sebagaimana itu sama maknanya. Dia tidak berangkat ke masjid itu karena dianya sakit, atau orang sehat dia takut bisi nular gitu. Nah, eta ini hukumnya sama. Nu sakit jeung nu teu sakit. Anu gering mah geus puguh ripuh ke masjidna. Yang kedua, dia sehat tapi sieun kena virus, sieun gering juga nu lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tsanian al-mudafi'u ahadul akhbathaini au man bihadrati ta'amin muhtajin ilaihi. Ini orang yang menahan salah satu buang air. Jadi rekih teh geus kabelet ditahan, atau dia mau BAB tapi ditahan, atau orang
yang sudah di hadapannya tersaji makanan. Geus masak ya mah, geus jadi tinggal titah salat gitu. Dan makanannya itu sudah siap santap, orangnya pun lapar gitu. Termasuk makanannya itu menggairahkan, wah karesep pokoknya mah. Itu kan kita pernah menjelaskan kalau makanannya tidak sesuai selera kita, nya teu naon salat heula we. Tapi ya mah muhtajun ilaihi, urang naker lapar, makanannya enak, enaknya pun sesuai selera kita, dan kita siap menyantap. Pas pisan adan, pas pisan orang kudu sholat berjamaah. Mending mana? Mending dahar mikiran sholat atau sholat bari dahar. Nah itu li hadithi Aisyah marfu'an, sebagaimana dalilnya hadis Aisyah, dan hadis ini marfu' sampai kepada Rasul. Kata Siti Aisyah, la salata bihadrati ta'amin, tidak ada salat ketika makanan sudah siap. Tadi itu dengan syarat-syarat tertentu, makanannya sangat-sangat bernafsu bagi kita, karesep, makanannya teu panas teuing gitu kan, geus haraneut pokona mah. Tapi kalau misalnya makanannya tidak sesuai selera atau dahareuna panas keneh, nya urang salat heula we, sugan teu kepikiran, waduh bisi kabeakeun ku batur, bisi ku ucing dan lain sebagainya. Wala wa huwa yudafi'ul akhbathaini, atau orang yang nahan BAB atau BAK. Nah, ieu. Nahan mangkane ngerekomat. Ieu kumaha ieu kacai heula pas salat heula. Nah, gitu. Kalau ketika dia salat dan masih bisa ditahan sebentar lagi salam, maka tahanlah dengan alasan tidak mengurangi kekhusyuan. Kalau kareke rakaat kahiji dia sudah merasakan mau BAB, buang air besar atau mau kencing, maka batalkan saja kalau tidak kuat. Nah itu yang kedua. Tsalitsan, yang ketiga, man lahu dha'i'un, orang yang kehilangan naon we, duit, barang, HP, elektronik dan lain sebagainya. Yarjuhu au yakhafu diya'u malihi au kutihi au dororon fihi. Tuh, orang yang kehilangannya dia berharap supaya barang itu balik deui. Itu ulah waka salat teu naon meninggalkan salat berjamaah gitu, karena dia sedang bingung di mana ya duit nyimpenna, di mana ini laptop hilangnya, atau dia takut kehilangan duitna gitu. Wah, aya duit 10 miliar di imah, ieu mun salat berjamaah ke masjid power leungit, nah gitu. Tidak masalah dia meninggalkan salat berjamaah di masjid. Atau kehilangan makanannya, kebeakan. Mun Ramadan teh mah takjilna kebeakan, teu kabagian di jalan teh. Au dororon, atau ada sesuatu yang memadorotkan ya. Li hadits Ibnu Abbasin marfu'an, sebagaimana hadis Ibnu Abbas, man sami'an nidaa falam yamna'hu mina min ittiba'ihi udhrun. Barang siapa yang mendengar adzan tapi ternyata ada halangan untuk dia pergi ke masjid karena ada uzur, qalu, mereka para sahabat bertanya kepada Rasul, famal udhru ya Rasulullah, alasan syar'inya itu seperti apa ya Rasulullah?
Qala Rasul bersabda, khaufun sieun. Sieun perangkah mun di daerahna usum perang, sieun penyakitkah kalau di daerahnya ada penyakit menular, au maradun atau sakit parah, atau lieur panas saeutik mah keun bae we ka masjid gitu. Lam yakbalillahu minhu sholatal lati shalla. Allah tidak akan menerima sholatnya ketika dia sudah sholat tuh. Makanya jangan memaksakan diri untuk pergi ke masjid berjamaah kalau ada alasan syar'i gitu. Wa kadza kullu khaifin ala nafsihi. Begitupun karena takut akan dampak virus terhadap dirinya, aya penyakit ya, au malihi atau hartanya bisa enu ngarampok. Mun salat kabeh mah ka masjid saha nu nungguan mobil, mangkaning di mobilnya ada barang berharga, au ahlihi atau takut di rumahnya keluarganya ada apa-apa, ada orang sakit tidak ada yang nunggu, maka tidak masalah dia tidak ke masjid. Wa waladuhu atau anaknya sedang sakit atau punya kebutuhan khusus, maka tidak mengapa untuk tidak pergi ke masjid. Fa innahu ya'dzuru bitarkil jamaati, karena itu dibolehkan untuk meninggalkan salat berjamaah. Fa innal khaufa udhrun, karena rasa takut adalah sebuah alasan syar'i. Yang keempat, rabi'an husulul adzai bimatarin wa wahlin wa thaljin wa jalidin. Terjadinya sesuatu yang buruk. Contohnya naon? Hujan gede. Nyaina mah aya payung cenah. Gampang komo imahna deket teu daek ka masjid. Pira hujan gede pisan, kecuali rumahnya jauh. Hujan gede, tidak ada kendaraan, tidak ada jas hujan, teu aya mobil, teu aya payung, maka tidak masalah dia tidak sholat berjamaah di masjid. Atau karena ada lumpur lapindo, aya bencana, tidak masalah dia meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Wasaljin, atau karena ada salju yang lebat. Wajalidin, atau hujan es, temenang. Hujan es pala laur, tidak mengapa dia sholat di rumah. Aurihin baridatin syadidatin bilailatin muzlimatin, atau aya angin dingin, angin peting mah biasanya sok tariris, itu juga tidak mengapa untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murul muadzina, Rasul memerintahkan muadzinnya, idza kanat lailatun baridatun zata matorin tuh. Walaupun dalam keadaan malam yang dingin, hujan berbeladagan guludug, tapi tetap Rasulullah memerintahkan muazzinnya untuk azan, tapi ditambahan dalam kalimat azannya ditambahan yaqulu, hendaklah muazzin menambahkan kalimat ini, ala shollu firrihali, ingatlah sholatlah di rumah kalian tuh. Jika namun adan ayeuna ditambahan eta keur hujan badak guludug sieun sholat isya, cek aki hobir teh tambahan shollu firrihali, sholat we di imah sabab hujan guludug. Yus ada naon cenah ieu. Nah, gitu. Tapi Rasulullah memerintahkan muadzinnya untuk membacakan ketika azan shollu firrihali, sholatlah di rumah kalian karena di luar sedang ada badai. Itu yang keempat.
Yang kelima, husulul masyaqqati bitatwilil imami. Terjadinya kesulitan, berat. Aduh, ieu lilila teuing cenah ieu imam. Imam teh lilila teuing. Salat maghrib wae meakeun surat Al-Baqarah. Kabayang eta iraha anggeusna. Li anna rajulan shalla ma'a muadzin tsumman farada fa shalla wahdahu tsumma tawwala muadzun falam yunkir alaihi sallallahu alaihi wasallam hina akhbarahu. Tuh kejadian zaman Rasul ge ketika seseorang sholat bersama Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal memang rata-rata zaman Rasul hafal Quran itu kan sebelum balik. Walaupun banyak yang masuk Islam ketika dia balik kemudian dia hafal Quran. Ini ada seorang sahabat yang sholat bersama Muadz. Kemudian jika nama lila teuing. Ieu lila teuing cenah Muadz teh imam teh geus urang mah munfarid we. Dia keluar dari jamaah. Berarti teu naon, Pak. Kecuali imamna lila teuing. Kumaha mun imamna cepet teuing? Wah, itu mah kan favorit. Imam cepet-cepet mah favorit urang, meh tere anggeus. Kemudian dia sholat sendirian dikarenakan Muadz bin Jabal terlalu panjang membaca surat dalam Al-Quran. Dan Rasul tidak mengingkari ketika dikabarkan kejadian itu. Cenah nu salah teh Muadz cenah kitu. Nu disalahkeun teh Muadz bukan makmumna gitu. Maneh ditanya kunaon jadi munfarid? Eta lila teuing Muadz gitu. Mun lila teuing gitu. Termasuk qomat. Qomat kalau terlalu lama kan itu bahaya. Kalau di kota-kota besar. Abdi pernah di Bandung teh. Jadi banyak orang yang sholat subuh itu kan ngejar ke bandara atau sholat apapun, ngejar ke terminal, ngejar kerjaan dan lain sebagainya, maka qomatnya tong lila teuing gitu. Sesuai kebiasaan saja. Maka boleh orang yang mendesak dengan keadaannya, wah sibuk pisan, boleh dia sholat sendiri di masjid tanpa berjamaah. Itu yang kelima. Yang keenam, khaufu fawatir rifqati fis safari. Halaman 79. Iya mah takut tertinggal oleh teman dalam perjalanan. Tah. Teu naon ieu ge. Jadi babaturana manggeus salat di jamaah teh meureun karena fikih itu ya seperti itu. Kadang ada orang yang meyakini ketika safar itu di jamaah dan di qashar, ada juga yang tidak mau gitu. Wah mung cenah mung di jamaah, mung di qashar ngiluan jeung jamaah penduduk situ. Padahal boleh untuk di qashar. Nah, ini boleh untuk tidak mengikuti sholat berjamaah bersama di masjid ketika dia safar bisa ditinggalkan ku babaturana. Lima fi dzalika min insyighali qalbihi idzan tazaral jama'ata au dakhala fiha mukhafatan diya'un fa wa fawatu rifqatihi. Karena apa? Karena dia hatinya moal tenang salat teh. Aduh cenah euy, balad urang geus indit canda sakitu. Bisi tertinggal hatinya tidak tenang ketika dia sholat berjamaah bersama penduduk sekitar, penduduk situ. Atau takut kehilangan sesuatu. Nah, kehilangan teman itu kan ditinggalkeun teh, maka tidak mengapa dia meninggalkan sholat berjamaah di masjid dan dia melakukan qashar. Yang ketujuh, al khaufu min mauti qaribihi au wa huwa ghairu hadirin ma'ahu. Takut terjadinya kematian kerabatnya. Jadi dulurna aya nu keur sakarat pas pisan adzan gitu. Kalau dia pergi ke masjid ditakutkan tidak ada yang menemani saudaranya itu karena dia sudah sakaratul maut gitu. Maka dia tidak mengapa untuk tidak pergi ke masjid
salat berjamaah. Kan yakuna qaribuhu fi siyaqil mauti itu. Karena saudaranya dalam keadaan sekarat, wa habbu an yakuna ma'ahu yulaqannahu asyhadatu wa nahu dzalik. Dan dia suka dan dia berharap ada yang menemaninya dan ada yang mentalkinkannya gitu. La ilaha illallah dalam keadaan sakaratul maut. Faya'dzuru bitarkil jama'ati li ajli dzalik. Maka tidak mengapa dia meninggalkan salat berjamaah. Yang terakhir yang ke-8 mulazamatu gharimin lahu, atau dituturkeun ku penagih hutang. Kubang emok dituturkeun we hayo ditagih. Maka teu nanaon teh ka masjid ge sieun. Aya ku kituna ieu nya penulis. Kalau dia dibuntuti dan takut karena ditagih oleh penagih hutang, geus nyumput we di imah, ulah ka masjid, bisi dijegat di jalan. Wala syai'a ma hu yaqdihi. Karena apa? Karena dia tidak punya uang untuk membayarnya. Falahu tarkul jama'ati lima yalhaquhu minal adhiyati bi mutalabatil gharimi. Tuh, maka dia meninggalkan salat berjamaah karena alasan ada yang menagih hutang, maka tidak mengapa. Bahkan kata penulis wa mulazamatuhu iyyahu, dituturkeun we eta ku Bang Emok teh ku nu nagih teh gitu. Padahal teu boga duit, maka itu tidak masalah untuk tidak sholat berjamaah. Itu saja mungkin untuk Sabtu kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang boleh atau yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid, ada 7. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di lain waktu di Sabtu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.